Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh misteri dan kejadian tak masuk akal kami hadirkan untuk kalian semua. Pada video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang sopir truk ekspedisi bernama Sukadi. Sebuah perjalanan panjang yang seharusnya berjalan biasa saja, berubah menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya saat melintasi jalur angker di Bondowoso menuju Banyuwangi. Gangguan demi gangguan mulai muncul ketika malam semakin larut, dari sosok misterius di tengah jalan, hingga teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apa sebenarnya yang terjadi pada Sukadi malam itu? Siapakah sosok perempuan yang terus mengikutinya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya dari kami. Siapkan diri kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Sukadi adalah seorang sopir ekspedisi yang bekerja di kota Jakarta. Setiap hari ia mengantarkan berbagai macam barang ke berbagai daerah dengan truk ekspedisi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski pekerjaannya melelahkan dan sering ia tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Bekasi bersama keluarganya. Kehidupan Sukadi tidak mewah, namun ia selalu bersyukur atas pekerjaannya. Baginya, yang terpenting adalah bisa bekerja dengan baik dan membawa pulang rezeki yang halal untuk keluarganya. Sukadi juga dikenal sebagai orang yang ramah dan tidak banyak mengeluh. Walaupun sering harus berangkat pagi dan pulang larut malam, ia tetap menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Bagi Sukadi, kerja keras adalah cara terbaik untuk menjaga harapan dan masa depan keluarganya. Sukadi bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang cukup terkenal bernama Ekspedisi Jawa Bali. Perusahaan ini dikenal luas karena pelayanannya yang cepat, aman, dan terpercaya dalam pengiriman barang, khususnya untuk rute antar kota di Pulau Jawa hingga Bali. Ekspedisi Jawa Bali telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan distribusi yang luas, didukung armada kendaraan yang memadai serta sistem manajemen pengiriman yang rapi. Banyak pelanggan, mulai dari pelaku usaha kecil hingga perusahaan besar, mempercayakan pengiriman barang mereka kepada perusahaan ini karena ketepatan waktu dan keamanan barang yang terjaga. Selain itu, perusahaan ini juga dikenal memiliki standar kerja yang baik, dengan para sopir dan karyawan yang profesional, termasuk Sukadi. Hal inilah yang membuat Ekspedisi Jawa Bali semakin dikenal sebagai salah satu perusahaan ekspedisi yang cukup besar dan terpercaya di bidangnya. Suatu ketika, Sukadi mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang ekspedisi ke daerah Banyuwangi. Perjalanan itu bukan hal yang mudah, karena ia harus menempuh jarak yang cukup jauh dari Jakarta, melewati berbagai kota, jalur pantura yang padat, hingga jalanan yang mulai sepi saat mendekati ujung timur Pulau Jawa. Meski begitu, sebagai sopir berpengalaman di Ekspedisi Jawa Bali, Sukadi sudah terbiasa dengan perjalanan panjang seperti ini. Ia mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari kondisi kendaraan, rute perjalanan, hingga bekal untuk di jalan. Dalam benaknya, perjalanan ke Banyuwangi kali ini hanyalah tugas biasa. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan tersebut akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Untuk sampai ke Banyuwangi, Sukadi harus melewati jalur yang cukup menantang. Salah satunya adalah kawasan hutan di daerah Bondowoso. Jalur ini dikenal sebagai salah satu rute alternatif yang sering dilalui kendaraan logistik, namun memiliki kondisi alam yang cukup ekstrim. Saat memasuki wilayah hutan Bondowoso, suasana mulai berubah. Jalanan menjadi lebih sempit, berkelok, dan diapit oleh pepohonan tinggi yang rapat. Di beberapa titik, pencahayaan sangat minim, terutama jika perjalanan dilakukan saat sore menjelang malam. Kabut tipis juga sering turun, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Selain itu, kondisi jalan yang menanjak dan menurun tajam menuntut konsentrasi tinggi dari pengemudi. Tidak jarang, jalur ini juga terasa sepi karena jauh dari permukiman warga. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain yang melintas. Bagi Sukadi, jalur hutan di Bondowoso ini bukan sekadar rute biasa. Selain harus berhati-hati secara teknis, suasana sunyi dan mencekam di sepanjang perjalanan seringkali membuat bulu kuduk merinding, apalagi jika melewatinya sendirian di malam hari.
Perjalanan Sukadi menuju Banyuwangi awalnya terasa seperti tugas biasa. Truk ekspedisi yang ia kemudikan melaju stabil, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, melewati kota demi kota, hingga akhirnya ia memasuki kawasan hutan di Bondowoso saat malam mulai turun. Langit gelap tanpa bintang. Hanya cahaya lampu truk yang menembus pekatnya jalan di depan. Awalnya, Sukadi masih tenang. Ia sudah sering melewati jalur ini. Namun malam itu terasa berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang biasa menyentuh dedaunan. Hutan itu seperti mati. Sukadi mulai merasa tidak nyaman. Ia menyalakan radio di dalam truk, mencoba memecah kesunyian. Tapi yang keluar hanya suara kresek-kresek, seperti gangguan frekuensi. "Ah, sinyal jelek," gumamnya pelan. Ia terus melaju. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Kabut tipis turun perlahan, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tiba-tiba, di kejauhan, tepat di tengah jalan, terlihat sosok berdiri. Sukadi refleks menginjak rem. Ciit. Truk berhenti mendadak. Di bawah sorot lampu, terlihat jelas sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah, pakaiannya lusuh seperti robek di sana-sini. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Jantung Sukadi berdegup kencang. Ia membuka sedikit jendela dan berteriak, "Mbak! Minggir, Mbak! Bahaya!" Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Akhirnya, dengan hati-hati, Sukadi mencoba menyalakan klakson. Tet, tet. Masih tidak bergerak. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya terlihat pucat. Matanya kosong. Dan yang membuat Sukadi hampir kehilangan kesadaran, leher perempuan itu miring tidak wajar, seperti patah. Sukadi langsung merinding hebat. Ya Allah, lirihnya. Dalam sekejap, perempuan itu menghilang. Hilang begitu saja. Tidak berjalan, tidak berlari, lenyap. Sukadi panik. Tangannya gemetar di setir. Ia langsung menginjak gas, mencoba menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Namun teror belum selesai. Beberapa menit kemudian, saat ia mulai merasa sedikit lega, dari kaca spion, ia melihat sesuatu di bak belakang truknya. Sosok perempuan itu duduk di atas muatan barang. Rambutnya menjuntai ke depan. Kepalanya menunduk. Sukadi langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia kembali melihat spion. Perempuan itu masih ada. Bahkan sekarang, perlahan, mengangkat wajahnya. Senyumnya mengerikan. Sukadi hampir berteriak. "Pergi! Pergi!" teriaknya sambil memukul setir. Truk mulai oleng karena ia kehilangan fokus. Jalanan yang berkelok membuat keadaan semakin berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara. Tangisan. Pelan. Menyayat. Dari dalam kabin. Sukadi membeku. Suara itu jelas sekali. Tangisan perempuan, tepat di belakang kursinya. Dengan perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara tangisan itu semakin keras. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" bisik suara itu, sangat dekat di telinganya. Sukadi menjerit. Ia langsung membaca doa sekuat tenaga, mencoba menguatkan diri. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba setir terasa berat. Seperti ada yang menahannya. Truk melambat sendiri. Mesin seperti kehilangan tenaga. Di depan, kabut semakin tebal.
Pandangan hampir nol. Lalu, brak! Sukadi seperti menabrak sesuatu. Namun saat ia melihat ke depan, tidak ada apa-apa. Kosong. Tapi suara benturan itu nyata. Dan saat ia menunduk, ada tangan. Tangan pucat, kotor, penuh luka. Mencengkeram kap mesin dari luar. Perlahan, perempuan itu muncul dari depan truk. Merangkak naik. Wajahnya hancur. Darah mengalir dari kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah Sukadi. "Temani aku," ucapnya pelan. Sukadi benar-benar kehilangan kendali. Ia menangis. "Ya Allah, ampuni saya, lindungi saya." Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia menginjak gas sekuat mungkin. Mesin meraung keras. Dan tiba-tiba, semua hilang. Kabut lenyap. Sosok itu menghilang. Jalan kembali normal. Sukadi ternganga, tubuhnya lemas, hampir pingsan. Ia terus melaju tanpa berani menoleh sedikit pun. Setelah keluar dari hutan Bondowoso, ia berhenti di pinggir jalan. Menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, yang ia temui bukan manusia. Konon, perempuan itu adalah korban kecelakaan tragis di jalur tersebut. Arwahnya tidak tenang, sering menampakkan diri dan mengganggu para pengendara yang melintas sendirian di malam hari. Sejak malam itu, Sukadi tidak pernah sama lagi. Ia masih bekerja, masih mengemudi. Namun setiap kali melewati jalur menuju Banyuwangi, ia selalu teringat. Tatapan kosong, senyum mengerikan, dan suara lirih yang terus terngiang di kepalanya. "Temani aku." Dalam kondisi ketakutan yang luar biasa dan kesadaran yang mulai goyah, Sukadi hanya bisa pasrah sambil terus melantunkan doa sebisanya. Dengan suara bergetar dan tubuh gemetar, ia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata yang terus menghantuinya di sepanjang jalur hutan. Setiap detik terasa begitu mencekam, seolah teror itu tidak akan pernah berakhir. Namun di tengah kepanikan itu, Sukadi mencoba menguatkan hati dan tetap fokus mengemudikan truknya. Perlahan, gangguan demi gangguan mulai mereda. Suasana yang sebelumnya begitu mencekam berubah menjadi lebih tenang, seakan sesuatu yang mengikutinya benar-benar telah pergi. Dengan napas tersengal dan tubuh yang masih lemas, Sukadi terus melanjutkan perjalanan tanpa berani menoleh ke belakang. Dalam hatinya hanya ada rasa syukur yang mendalam karena berhasil melewati kejadian mengerikan tersebut. Hingga akhirnya, ia tiba dengan selamat di Banyuwangi dan berhasil menyelesaikan tugasnya mengantarkan barang ekspedisi. Pengalaman itu menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menguji fisik, tetapi juga iman dan keberaniannya. Sejak kejadian mengerikan di hutan Bondowoso itu, hidup Sukadi benar-benar berubah. Ia masih bekerja sebagai sopir di ekspedisi Jawa Bali, masih setia mengantar barang hingga ke berbagai kota termasuk Banyuwangi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah lagi ia lakukan, melewati jalur hutan itu sendirian, apalagi di malam hari. Awalnya, Sukadi mencoba memendam kejadian tersebut. Ia berpikir mungkin itu hanya kelelahan atau halusinasi karena perjalanan panjang. Tapi setiap kali ia mengingat wajah perempuan itu, tubuhnya langsung gemetar. Suara tangisan dan bisikan lirih itu masih sering muncul di kepalanya, bahkan saat ia sedang beristirahat di rumahnya di Bekasi. Akhirnya, suatu hari ia memberanikan diri untuk berbicara kepada pihak perusahaan. "Pak, saya siap jalan kemana saja. Tapi kalau lewat Bondowoso, saya mohon jangan sendiri," ucapnya dengan suara berat. Pihak ekspedisi Jawa Bali awalnya terkejut. Sukadi dikenal sebagai sopir yang tangguh dan jarang mengeluh. Namun melihat kondisinya yang berbeda, mereka mulai memahami bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Sejak saat itu, setiap Sukadi mendapat rute yang melewati hutan Bondowoso, ia selalu ditemani seorang kernet atau sesama sopir. Kehadiran orang lain di dalam truk membuatnya sedikit lebih tenang,
meskipun rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Tidak hanya itu, Sukadi juga mulai sangat disiplin dalam mengatur jadwal perjalanan. Ia selalu berusaha berangkat lebih awal dari Jakarta agar bisa memastikan tiba di kawasan hutan sebelum matahari terbenam. Baginya, cahaya siang adalah satu-satunya hal yang membuat jalur itu terasa hidup. Di siang hari, hutan Bondowoso memang terlihat berbeda. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan, suara burung dan angin terdengar jelas, dan suasana tidak terlalu mencekam. Namun tetap saja, setiap kali truknya mulai memasuki kawasan itu, jantung Sukadi selalu berdegup lebih cepat. Tangannya sedikit berkeringat. Dan tanpa sadar, matanya sering melirik kaca spion. Seolah-olah takut melihat sesuatu kembali muncul di sana. Teman yang menemaninya kadang bertanya, "Mas, kenapa sih selalu tegang kalau lewat sini?" Sukadi hanya tersenyum tipis. Jalan ini gak sesederhana kelihatannya. Ia tidak pernah menceritakan secara detail kejadian malam itu kepada semua orang. Hanya beberapa orang terdekat yang tahu. Karena baginya, kejadian itu bukan sekadar cerita, tapi pengalaman nyata yang meninggalkan luka batin. Bahkan hingga sekarang, Sukadi punya satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap memasuki hutan Bondowoso, ia selalu berdoa pelan. Memohon perlindungan. Memohon agar tidak dipertemukan lagi dengan sosok itu. Dan meskipun ia sudah tidak pernah lagi melihat penampakan tersebut, di dalam hatinya, Sukadi tahu satu hal. Makhluk itu masih ada. Masih menunggu. Di antara lebatnya hutan yang sunyi. Menanti siapa saja yang berani melintas sendirian di kegelapan. Akhirnya, itulah kisah nyata yang dialami oleh Sukadi saat melintasi jalur angker di Bondowoso menuju Banyuwangi. Sebuah pengalaman yang tidak hanya meninggalkan rasa takut, tetapi juga trauma mendalam yang terus ia ingat hingga sekarang. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang, ada hal-hal tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita. Jika kalian pernah mengalami kejadian seram seperti ini, jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Dan bagi kalian yang sering melakukan perjalanan jauh, terutama melewati jalur sepi dan angker, selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat. Terima kasih sudah menonton dan menemani kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita horor menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.